For God so loved the world, come on, that He gave His only Son. Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus, amin. Saudara, hari ini kita akan berbicara tema kita, Tulah yang terjadi di zamannya Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang tulah itu berbicara tentang hukuman Tuhan kepada manusia. Jadi hukuman itu bisa terjadi bukan hanya kepada orang-orang fasik saja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja, tetapi juga bisa menimpa orang-orang yang disebut umat Allah. Jadi di zamannya Daud ini, saudaraku, tulah itu menimpa kepada umat Allah. Oleh karena itu kita akan melihat kenapa bisa terjadi tulah itu menimpa kepada umatnya. Saya akan mengajak saudara untuk melihat firman ini, saudaraku, tentang perjalanan seorang Daud. Ya, saudaraku, Daud ini adalah raja kedua Israel. Jadi raja pertama itu adalah Saul. Ya, jadi Saul ini dipecat oleh Tuhan. Ya, raja pertama ini dipecat oleh Tuhan karena dia melakukan satu kesalahan yang luar biasa kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan memecatnya. Jadi kalau saudara lihat kehidupan Saul itu juga dipilih oleh Tuhan. Pada awalnya Tuhan pilih Saul, kemudian Tuhan urapi melalui Imam Samuel. Ketika diurapi, saudaraku, Tuhan menyertai dia. Roh Allah menyertai Saul. Ketika Roh Allah menyertai Saul, saudara, apa saja yang dikerjakan oleh Saul berhasil. Saul kerajaannya semakin kuat karena ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Roh Allah di dalam hidupnya. Ya. Tetapi ketika dia dipecat oleh Tuhan, saudaraku, dia dipecat oleh Tuhan karena apa, saudara? Karena dia melakukan sesuatu. Dia pikir dia seorang raja, dia bisa melakukan apa saja, saudaraku. Dia mengambil alih tugas dan tanggung jawab seorang imam, saudara. Dia ambil alih, saudara. Dia memberikan korban persembahan, korban sembelihan, korban bakaran kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak terima apa yang dilakukannya dan Tuhan memecat dia, saudara. Ketika Saul ini dipecat oleh Tuhan, Roh Allah meninggalkan dia. Saul menjadi sangat lemah, tidak berdaya. Biasanya dia sangat kuat karena ada Roh Allah. Ketika Roh Allah meninggalkan dia, dia menjadi sangat lemah dan tidak berdaya. Dan bahkan dia dirasuki oleh iblis. Ya. Jadi ketika Saul dipecat oleh Tuhan, maka Tuhan perintahkan Imam Samuel pergi ke rumah Isai untuk mencari pengganti Saul, saudara. Maka ketika dia datang ke rumah Isai tunjukkan. Jadi Isai itu ada 8 anak laki-laki. Dia tunjukkan kepada Imam Samuel. Dia tunjukkan anak yang pertama yang gagah perkasa. Tapi ketika Imam Samuel berpikir ini dipilih oleh Tuhan, tapi Tuhan katakan bukan dia yang kupilih. Ya. Kemudian Isai tunjukkan yang kedua, juga bukan itu yang dipilih Tuhan. Jadi Isai juga tunjukkan anak yang ketiga sampai anak yang ketujuh, semua tidak dipilih oleh Tuhan. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, masihkah ada anak yang lain? Ternyata masih ada satu anak bungsunya, saudara. Kemudian disuruh mencari dia, kemudian dipanggillah. Kemudian Imam Samuel melihat dia kemerah-merahan, masih sangat muda. Dan Tuhan katakan apa? Dialah yang kupilih. Dia adalah Daud. Maka sebelum Tuhan katakan dia yang kupilih, Tuhan katakan apa kepada Imam Samuel? Manusia melihat apa yang ada di depan mata.
tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hatinya Daud. Amin. Jadi secara penampilan saudaraku, Daud ini penampilannya tidak terlalu meyakinkan. Maka orang tuanya tidak tunjukkan kepada Isai, tidak tunjukkan kepada Imam Samuel, karena tidak terlalu meyakinkan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan bukan melihat yang di luar, tetapi Tuhan melihat hatinya, saudaraku. Hati Daud. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan itu lebih tertarik di dalam hati kita. Ya. Tuhan bukan melihat penampilan kita di luar saja, saudaraku, tetapi yang Tuhan tekankan, yang Tuhan lebih tertarik di dalam hati kita. Tuhan tahu hati setiap kita, tidak ada satupun yang tersembunyi. Ya. Pada saat ini kita mungkin mengalami ketakutan. Tuhan tahu hatimu takut, tapi Tuhan juga tahu hatimu, engkau mengandalkan Dia atau tidak. Tuhan tahu, saudaraku. Tidak ada satupun yang tersembunyi, saudaraku. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang percaya tetapi tidak melihat. Jadi orang-orang itu yang percaya tetapi tidak melihat, dia adalah orang-orang yang berbahagia. Kita percaya Tuhan tidak kelihatan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Kita percaya kita tidak kelihatan, Tuhan melindungi kita, tetapi kita percaya Dia melindungi kita, Dia mengemagari kita, saudaraku. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bahagia. Tetapi kalau orang hanya mau lihat apa yang ada di depan mata, saudaraku, dia tidak kelihatan Tuhan melindunginya, dia akan mengalami ketakutan. Ya. Jadi saudaraku, manusia lebih suka apa yang kelihatan. Manusia lebih percaya apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati, saudara. Jadi hati Daud ini luar biasa yang Tuhan lihat, saudaraku. Salah satu contoh kau bisa melihat hati Daud itu seperti apa. Ketika dia melawan Goliat, saudara. Goliat yang tinggi besar, 6 hasta, 3 meter, saudaraku. Saul bersama pasukannya begitu takut. Ya. Tetapi saudaraku, seorang Daud, saudaraku, dia menghadap, dia melawan Goliat. Dia katakan kepada Goliat apa? Goliat datang dengan tombak, dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Tetapi dia katakan, aku datang dalam nama Tuhan alam semesta. Ya. Jadi Daud katakan apa? Aku datang dalam nama Tuhan. Ya. Engkau lihat hati dia. Ya. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia sangat percaya penyertaan Tuhan. Walaupun penampilan luarnya dia mungkin tidak bisa menang, tetapi dia percaya Tuhan menyertainya. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadanya. Itulah seorang Daud. Jadi hatinya, saudaraku, dia seorang yang takut sama Tuhan. Dia sangat percaya kepada Tuhan. Dia juga sangat percaya penyertaan Tuhan, saudaraku. Ya, ini seorang Daud. Maka ketika Imam Samuel, saudaraku, Tuhan perintahkan, inilah yang kupilih. Ketika Tuhan perintahkan seperti itu, kemudian Imam Samuel mengambil minyak. Imam Samuel mengurapi Daud. Ketika Daud diurapi, saudaraku, sejak saat itu Roh Allah menyertai Daud. Apapun yang dikerjakan oleh Daud berhasil karena penyertaan itu. Kita juga sebagai orang percaya, kita harus memahami, setiap orang yang mengasihi Tuhan, maka ada Roh Allah. Roh Kudus akan tinggal di dalamnya, saudaraku. Kita beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berjalan sendiri, mereka mengalami ketakutan. Tetapi kita ada, Tuhan ada bersama dengan kita. Itulah kesadaran kita, saudaraku. Kita harus menyadari Roh Allah ada di dalam kita. Ya. Dia adalah penolong kita. Ketika kita lemah, ketika kita nggak kuat, Dia tolong kita. Ya. Dia menjadi penghibur kita. Ya. Ketika kita ketakutan, Dia berikan penghiburan. Ya.
Dia memberikan pengawalan 24 jam. Dia selalu menyertai kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya. Kalau kita menyadari seperti itu, saudaraku, apa yang kita takut? Tidak ada yang kita takut, saudaraku. Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Di zaman kita ini, saudaraku, Roh Allah, Roh Kudus yang telah kita terima, dia tidak akan keluar, saudaraku. Ya. Di zamannya dulu, ya, tidak semua umat Allah Roh Allah ada di dalam dirinya. Hanya orang-orang tertentu saja. Ya. Tetapi di zamannya kita ini, banyak orang mengabaikan Roh Allah. Banyak kita mengabaikan Roh Kudus. Kita anggap Roh Kudus itu tidak ada. Kita anggap Roh Allah tidak ada, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita menganggap Roh Allah itu ada, kita akan mengalami satu kekuatan. Kita akan mengalami satu keberhasilan. Tetapi kalau kita mengabaikan Roh Allah, kita juga sama dengan Saul. Ya, ketika Roh Allah meninggalkannya, dia akan menjadi seorang yang lemah. Kalau engkau mengabaikan Roh Allah, engkau akan menjadi seorang yang lemah. Pada saat situasi ini, engkau akan mengalami ketakutan, dan ketakutan itu berkelebihan, saudaraku. Tetapi ketika engkau menyadari ada Roh Allah, ada Tuhan sangat dekat dengan kita, saudaraku, maka engkau akan mengalami ketenangan. Amin. Amin. Nah, saudaraku, ketika Roh Allah itu menyertai Daud, maka apa saja yang dilakukan oleh Daud itu berhasil, saudaraku. Tetapi ketika dia mencapai puncak keberhasilan, saudaraku, dia tergoda untuk menghitung pasukannya, saudaraku. Ya, dia digoda oleh iblis untuk menghitung berapa banyak pasukannya, saudaraku. Padahal kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan karena kawalan Tuhan, karena Tuhan yang buat berhasil. Ya. Tetapi Daud tergoda oleh iblis, dan Daud memanggil panglimanya untuk menghitung pasukannya, saudara. Ya. Ketika panglimanya menerima instruksi dari perintah dari Daud, saudara, dalam hati panglimanya dia tidak setuju, tapi dia tidak berani menolak. Ya. Panglimanya ini menyadari betul bahwa kemenangan demi kemenangan itu karena Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kemenangan. Tetapi karena perintah Daud, dia juga pergi menghitung berapa jumlah pasukannya. Kemudian ketika mereka mendata, saudaraku, 9 bulan 20 hari, kemudian dia lapor kepada Daud. Pada saat lapor kepada Daud, Daud mengalami ketakutan, saudaraku. Daud menyadari bahwa apa yang dilakukan ini melangkai Tuhan, menyakiti Tuhan, saudara. Ketika dia menerima laporan dari panglimanya, saudaraku, ternyata jumlah pasukannya, saudaraku, 8 orang Israel 800.000, orang Yehuda 500.000. Jadi totalnya 1,3 juta pasukan, 1,3 juta, saudaraku. Ketika seorang Daud melihat seperti itu, saudara, dia mengalami ketakutan. Apa yang dibayangkan mungkin sangat banyak, ternyata jumlahnya tidak seberapa banyak. Apa yang terjadi, kemenangan demi kemenangan, Daud baru menyadari ini pekerjaan Tuhan, saudaraku. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa, saudaraku. Ya. Kemudian, saudara, pagi harinya, ya, Tuhan mengutus Nabi Gad kepada Daud. Ya. Apa yang dilakukan oleh Daud sungguh menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada Daud, tulah kepada Daud. Ada 3 hukuman, 3 pilihan, 3 opsi. Pilihan pertama, ada 3 tahun terjadi kelaparan. Anda bayangkan kerajaan yang begitu kuat, bisa terjadi 3 tahun kelaparan. Tuhan bisa mendatangkan kelaparan. Tuhan bisa membuat mereka miskin. 3 tahun.
Pilihan yang kedua, 3 bulan pelarian. Anda bayangkan kerajaan yang begitu kuat, musuh-musuh begitu takut, tapi Tuhan bisa mendatangkan musuh-musuh sehingga membuat Daud menjadi pelarian. Kemudian pilihan yang ketiga, akan terjadi penyakit sampar 3 hari. Ketika Daud mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Gad, dia serahkan, biarkan Tuhan yang menghukum. Dia tidak mau jatuh ke tangan manusia. Lebih baik dia jatuh ke tangan Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh kasih sayang. Dan apa yang Tuhan putuskan? Dan Tuhan putuskan tulah penyakit sampar 3 hari. Penyakit sampar itu 3 hari. Dan jumlah yang mati 70.000 umat Israel, umat Tuhan itu mati, saudaraku. 70.000. Ya. Dan itu pun berhenti ketika Tuhan melihat, ya, ketika Tuhan melihat Daud, saudaraku. Apa yang Daud lakukan? Daud mengakui kesalahannya. Daud menyesal. Daud minta ampun. Daud minta belas kasihan Tuhan, saudaraku. Kemudian Daud membangun mesbah bagi Tuhan. Dia memberikan korban sembelihan. Dia memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat penyesalan Daud begitu besar. Dan apa yang terjadi? Tulah itu berhenti. Tuhan perintahkan malaikat yang mengacungkan tangan. Malaikat yang pemusnah turunkan tangan. Tulah itu berhenti. 70.000 mati sia-sia karena tulah itu. Ya, saudaraku, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini, saudara? Ya, kau perhatikan, ya, kita sebagai orang percaya, hidup kita itu dalam penyertaan Tuhan, saudaraku. Mungkin hari ini engkau sudah mencapai puncaknya. Engkau sudah hidup nyaman. Engkau sudah mencapai satu prestasi yang luar biasa. Engkau mencapai kesuksesan yang luar biasa. Saya mau ingatkan kepada saudara, jangan menyepelekan Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan, saudaraku. Ya. Banyak orang melangkahi Tuhan, saudaraku. Ya. Anda lihat apa yang terjadi pada saat ini, saudaraku. Sebelum virus corona terjadi, saudara bisa lihat situasi yang kita hadapi. Ya. Penguasa-penguasa dunia, mereka semua begitu congkak. Anda bisa lihat Amerika, Anda bisa lihat Cina, Anda bisa lihat bangsa-bangsa lain. Ya. Mereka bisa saling menghancurkan. Mereka begitu sombongnya, seperti Tuhan tidak ada. Ya. Begitu angkuhnya, saudara. Anda juga lihat kita di dalam negeri, saudaraku, bagaimana orang merebut kekuasaan. Mereka menggunakan berbagai cara. Ya. Nama Tuhan disebut-sebut, menjual nama Tuhan, tidak takut. Tuhan dipermainkan, tidak takut. Anda juga lihat di dalam, gereja, begitu banyak anak-anak Tuhan tidak takut Tuhan lagi. Ya, Tuhan itu dipermainkan. Tuhan itu seolah-olah tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu diam saja. Anda juga bisa lihat hamba-hamba Tuhan juga tidak takut sama Tuhan. Ya, mimbar digunakan bukan untuk memuliakan Tuhan. Mimbar digunakan untuk memuliakan dirinya. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan diam saja. Tetapi engkau lihat apa yang terjadi, saudaraku. Ketika virus corona terjadi, saudaraku, semuanya tunduk. Semuanya mengalami ketakutan. Ya, yang congkak tunduk mengalami ketakutan, saudaraku. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita pada saat ini,
Ketika kita menghadapi situasi saat ini, saudaraku, setiap kita orang percaya, jangan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita bereskan hubungan kita dengan Tuhan kita. Mungkin selama ini engkau ikut Tuhan, engkau sudah mengabaikan Tuhan, engkau sudah menganggap Tuhan itu tidak ada. Hari ini engkau harus mengambil satu tindakan seperti seorang Daud. Mungkin sudah lama engkau tidak datang ibadah. Mungkin kau berpikir ibadah itu membuang waktu, melayani Tuhan membuang waktu. Waktu saya mahal, time is money. Tidak ada waktu untuk Tuhan. Hari ini engkau merendahkan diri di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Saya sangat percaya Tuhan akan meluputkan engkau. Ambil satu tindakan pada saat ini. Minta pengampunan. Akui. Akui keberhasilanmu, kesuksesanmu itu. Karena ada penyertaan Tuhan. Engkau bisa sampai hari ini hidupmu begitu baik, begitu bagus. Semua karena ada penyertaan, campur tangan Tuhan. Akui. Saat ini akui, minta ampun sama Tuhan. Engkau akan diluputkan dari maut. Keluargamu juga akan diluputkan. Minta ampun sama Tuhan. Saya akan doakan buat saudara. Tuhan, engkau katakan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan campur tangan. Doa hamba Tuhan. Berikanlah dia kesempatan untuk hidup Tuhan. Berikanlah dia kesempatan untuk mengabdi kepadamu. Berikanlah kesempatan dia untuk melayani engkau. Berikanlah kesempatan kepadanya untuk berbuah banyak. Tuhan, hamba mohon campur tangan engkau. Berikan dia damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kekuatan, perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapakku yang mulia. Aku serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Tetap percaya dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan akan melihat kesungguhan hatimu. Ketika kesungguhan hatimu, maka Tuhan akan meluputi engkau dari semua hal yang tidak baik. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.